Shalom dan selamat malam saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Rabu 13 Mei 2020. Dari gedung gereja Jemaat Laharoi Balikpapan kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini dan mari kita memuji Tuhan melalui PKJ 284 ayat 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita akan membaca firman Tuhan. Marilah kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa dalam sepanjang kehidupan kami dari pagi Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dan pada malam ini Tuhan, Engkau telah memanggil kami kembali di dalam rumah-Mu yang kudus, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawa dan merenungkan firman ini Tuhan, dan pemirsa yang ada dimanapun mereka berada,
Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, memberi kami hikmat, akal sehat, budi, pengetahuan yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga firman-Mu yang disampaikan pada malam ini Tuhan, boleh kami terima dengan baik Tuhan, dan boleh menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami semua telah siap Tuhan. Kiranya Engkau menerima dan mengabulkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 18 dengan judul berkat dari hikmat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam ini yaitu kebahagiaan. Dalam bahasa Toraja Kamauparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Amsal 3 pada malam ini secara khusus berbicara tentang hikmat sebagai sumber kebahagiaan. Apa itu hikmat? Mengapa Amsal berkata bahwa hikmat membuat orang berbahagia? Hikmat atau hikmah dalam bahasa Inggris, wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai sesuatu yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai dari pengertian tersebut. Dengan demikian, hikmat mampu melihat segala sesuatu dengan sangat positif. Bahkan orang yang berhikmat mampu bertindak positif karena pengertiannya yang benar tentang apa yang ada di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang berhikmat karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kebahagiaannya melebihi perak, emas dan permata? Jawabannya adalah karena dengan hikmat dari Tuhanlah orang dapat tetap berpikir positif dalam setiap keadaan yang kita alami. Ketika Bapak Ibu dan saya punya banyak harta, kita tidak hanya menggunakan sendiri, namun kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dari pembacaan kita ayat 9 sampai 10. Jika kita ditegur, kita menyadari bahwa itu adalah sebuah wujud bahwa Tuhan mengasihi kita. Dari pembacaan kita dari ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu, di sini intinya bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang mampu melihat dan memahami setiap hal yang dialaminya dengan sangat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita hidup berbahagia? Maka marilah kita berhikmat, karena hanya hikmatlah yang akan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk tetap tenang, akan senantiasa menikmati hidup,
karena kita mampu melihat segala sesuatu dari sisi positif dan membangun kehidupan kita ke lebih baik dan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kiranya kita senantiasa hidup berhikmat sebagai sumber daripada kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok yang akan kita bawakan dalam doa yaitu yang pertama, warga jemaat yang berulang tahun yaitu Bapak Martin Seli, Bapak Liwon Saleh, Ibu Sarah Kombong, Ibu Maria Rakwenska, Saudara Richard Tolayuk, Anakda Dimas Aditya. Kemudian orang tua dari Bapak Markus Tudang yang sedang sakit. Yang ketiga adalah kerinduan warga jemaat untuk datang bersekutu memuji Tuhan. Kemudian yang keempat adalah anggota jemaat dalam keluarga, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Yang kelima adalah pandemi COVID yang masih sampai sekarang, semoga segera bereda. Kemudian upaya pemerintah dan tim medis dalam mengatasi COVID. Kemudian pelayanan renungan dan doa malam di dalam jemaat Laharoi di sini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali lagi kepadamu Tuhan, bahwa firman-Mu telah kami perdengarkan kepada kami Tuhan, bahwa walaupun dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kami alami hari ini, tetapi firman-Mu datang kepada kami, menyapa kami agar senantiasa kami berhikmat, dan dari hikmat itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kami Tuhan. Dalam doa kami pada malam ini Tuhan, kami datang membawa warga jemaat yang berulang tahun Tuhan, baik yang berulang tahun pernikahan maupun berulang tahun pertambahan umur. Kami datang kepadamu, kiranya Engkau sempurnakan pertambahan umur mereka, sehingga mereka semua boleh menyadari bahwa pertambahan umur mereka itu hanya boleh terjadi karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa warga jemaat dalam keadaan sakit, yang kami tahu orang tua Bapak Markus Tudang yang Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan sumber segala kesembuhan, dokter di atas segala dokter. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya atas segala usaha yang dilakukan, kiranya Engkau memberkati Tuhan pengobatannya, Engkau memberkati tangan-tangan dokter yang merawatnya Tuhan, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama Tuhan, mereka boleh sembuh kembali. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa kerinduan warga jemaat yang rindu untuk beribadah dan bersekutu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, mempersiapkan kami semua Tuhan, mempersiapkan hati mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang, dimanapun dan dalam situasi apapun, firman-Mu boleh diperdengarkan, baik secara pribadi maupun secara keluarga, bahkan di dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam ini Tuhan, berdoa mendoakan seluruh warga jemaat Laharoi Balikpapan yang ada di tempat pekerjaan masing-masing, yang tidak bisa kembali bersekutu, tidak bisa kembali bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, bahwa kasih-Mu akan senantiasa hadir di sana, tuntunan-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka, sehingga kerinduan mereka untuk bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, mereka dapat alami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mendoakan pandemi COVID yang sampai saat ini masih melanda negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak dibawa kendali dan kontrol Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan Tuhan, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir Tuhan, dan keadaan boleh pulih kembali, dan segala yang telah kami lakukan dan telah kami laksanakan Tuhan boleh kembali seperti semula. Kami juga mendoakan Tuhan pemimpin kami, para dokter dan semua yang terlibat di dalamnya, di dalam merawat orang yang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberi kesehatan yang baik, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga dari setiap usaha mereka Tuhan,
akan membuahkan hasil, dan kedepannya Tuhan, negara ini akan tetap tenang, tentram dan damai, dan di dalamnya kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa pada malam ini, mendoakan seluruh pelayanan di dalam jemaat ini, khususnya dalam renungan malam yang setiap malam kami jalankan Tuhan. Kami datang kepadamu membawa Bapak Pendeta, bahkan semua tim IT yang terlibat di dalamnya Tuhan, Engkau memberkati semua. Karena kami percaya bahwa sesuatu yang terjadi saat ini, bahwa kami semua adalah ranting-ranting dari bintang-bintang Tuhan yang telah dipersiapkan untuk membersihkan manusia, membersihkan kami dan membersihkan gerejamu di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya dimanapun firman-Mu diperdengarkan, maka semua akan diterima dengan baik, dan kami semua tetap menyadari bahwa Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami, bahwa dimanapun kami berada Tuhan, tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kami menyadari bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi, dalam kondisi kecemasan dan ketakutan Tuhan tidak akan melebihi dan tidak akan mengalahkan kekuatan iman kami, karena dengan hikmat yang Engkau berikan kepada kami, maka akan menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau menerima dan mengabulkan doa kami, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.